Nah, kolektor yang satu ini juga unik. Hobinya suka ngumpulin iklan cetak zaman dulu. Ya. Aku punya banyak. Oh, kamu juga punya. Coba kamu bacakan iklan zaman dulu tuh seperti ini apa? Ini loh, mana kelihatan nggak? Ini loh. Kelihatan tuh. Nah, baca. Borok kudis jerawat di muka dan terotolan gatal atas nama lencangen. Penjakit kutu air. Eksim. Bukan untuk eksim saja. Tapi dapat juga. Jadi bahasanya kan bahasa zaman dulu, ejaan zaman dulu. Lencangen itu apa ya? Lencangen ya penyakit kutu air. Oh, saya taunya lencang kanan kerak iya, gitu. Lencang kanan. Ini lencangen. Tapi kenapa ada borok kudis jerawat gitu? Ya ini untuk penyakit itu. Kenapa juga kamu pilih iklan yang itu? Ya banyak sih yang lain juga. Pakailah Cap Pagoda. Oh, bisa dibeli di mana? Nah, ini baru satu nih, ya, gitu. Miss Pambu. Pemulasan jang menakjubkan. Pemulasan apa sih? Pemulasan maksudnya buat ini. Oh, dioles-oles. Ini kan oles-oles. Oles-oles kan, dioleskan maksudnya. Ini pemulasan juga pemulasan pipi gitu kan. Bentar, udah. Ini baru dua nih. Contohnya masih banyak lagi ya. Kita kesana aja. Hei, kamu baru bicara, yuk. Dia nggak diajak ngobrol. Dia nggak tahu soal zaman dulu. Yaudah, kita lihat nih kolektor iklan ya. Setiap hari Anda pasti melihat maupun mendengar iklan. Ya, hingga hari ini, iklan memang dipercaya sebagai salah satu media yang cukup efektif untuk menarik pembeli. Tapi, pernah terpikir tidak, seperti apa ya bentuk iklan-iklan zaman dulu? Coba kita lihat yuk satu persatu bentuk iklan cetak dari waktu ke waktu. Nah, seperti ini nih contohnya. Ini adalah bentuk-bentuk iklan cetak yang beredar di tanah air sejak tahun 1930 hingga 1970-an. Coba perhatikan bahasa yang digunakan. Masih ejaan tempo dulu kan? Nah, di tangan Eko Mediantola, 5.000-an iklan cetak ini dikumpulkan dari berbagai kota di Indonesia. Sejak 10 tahun silam, pria yang menekuni bisnis periklanan ini memulai hobinya berburu iklan cetak zaman dulu. Berbagai pasar loak tradisional hingga rumah warga pun didatanginya untuk mendapatkan majalah kuno yang tentu berisi puluhan iklan. Bahkan ia rela merogoh kocek mulai 500.000 hingga belasan juta rupiah demi mendapat iklan yang ia mau. Yang paling aku pernah dapat pengalaman itu di Malang ya. Aku ngebongkar rumah. Jadi ada satu, mungkin ini keturunan Belanda kali ya. Jadi ada satu keturunan Belanda yang gudangnya itu isinya barang loak semua. Aku beli itu kalau nggak salah 17 juta itu rupiahnya. Terus kita boleh dapat apa aja di situ, dapat majalah-majalah Belanda zaman itu tahun-tahun 40-an, 45 gitu ya. Terus masih bahasa Belanda ya, masih bahasa Belanda. Terus kemudian tapi tersusun masih rapi. Bagi Medi, bahasa iklan yang polos dan apa adanya menjadi daya tarik yang membedakan iklan zaman dulu. Belum lagi teknologinya yang sederhana. Bisa dipastikan, Anda akan jarang menemukan gambar hidup hasil jepretan foto pada iklan Tempo dulu. Jadi zaman itu kan bukan seperti sekarang, ada teknologi komputer ya. Zaman itu masih ilustrasi, semuanya dibuat by hand. Itu yang buat saya exciting. Jadi itu yang makanya iklan-iklan lama tuh lebih aku koleksi dibanding iklan yang baru yang terutama yang masih ada ejaan OE-nya ya. Dibandingin yang tahun 70-an dulu ejaan sudah disempurnakan kan sama EYD kan. Nah, itu semua barang, semua pack, semua produk itu semua by hand dibilang. Termasuk orang, termasuk gambar orang, gambar manusia itu juga dibuat by hand. Termasuk produknya semua by hand. Wah, hobi nyentrik yang satu ini tentu tak hanya membantu kita menggambarkan riwayat dunia periklanan di tanah air dari masa ke masa. Namun pastinya bagi sang kolektor tentu mendatangkan kepuasan tersendiri.
Kenia Gusneni dan Yana Tayana, CPI Jakarta melaporkan.